menunggu beberapa ini apa namanya orang lagi, dan sepertinya sudah full ya. Sudah ada Pak Yohanes, kemudian juga ada Kera, kemudian Adit juga sudah ada, Direktur Pelja Semarang, Papua, Jogja, dan juga Irfan, wakil dari LBH Medan. Sudah bisa dimulai sih sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada kawan-kawan jaringan masyarakat sipil, kawan-kawan jaringan jurnalis, baik media cetak maupun online, yang hari ini telah hadir dan berpartisipasi dalam peluncuran laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi selama rentang 2019 sampai 2021, baik yang mengikuti melalui webinar dan sudah prestasi di sini, dan juga kawan-kawan jurnalis dan jaringan dan masyarakat di seluruh Indonesia yang telah mengikuti pelaporan hari ini melalui channel YLBHI live di media sosial YouTube. Pada hari ini YLBHI akan meluncurkan hasil dari pelaporan yang merupakan pemantauan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian. Pelaporan ini sendiri untuk diketahui merupakan pemantauan yang dilakukan oleh LBH kantor di 17 provinsi bersama Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia. Dan di tengah kita semua untuk menyajikan dan menyampaikan laporan serta analisis dari YLBH ini telah hadir juga hari ini ada Bapak Aditya Bagus Santoso. Bisa menyapa, Dik? Ya, halo Bang Jenal. Dan juga nanti ditemani oleh Era Purnamasari dari YLBHI. Bisa menyapa Ibu Era. Halo, selamat siang. Terima kasih. Era dan Adit ini nantinya akan menyampaikan atau menyajikan hasil laporan dari YLBHI. Dan selain laporan itu, nanti kita juga akan mendengarkan bagaimana situasi secara lebih mendalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia. Halo Bang Jenal. Putus ya? Iya, seperti terputus Pak. Oke, barangkali saya coba bantu untuk memandu kegiatan. Oh, silakan Bang Jenal sudah masuk. Ya, silakan Bang. Maaf, sepertinya saya tadi kelempar ya. Silakan Bapak Immanuel Gobay dari LBH Papua untuk menyapa. Halo, selamat siang semuanya. Iya, sambil makan enak, luar biasa sekali. Kemudian juga hadir Direktur LBH Jogja, Bapak Yogi Fadli. Silakan menyapa. Ya, terus selamat siang semua. Selamat siang Pak Win. Juga hadir di tengah kita semua Direktur LBH Semarang, Ibu Eti Oktaviani. Silakan menyapa. Halo, selamat siang semuanya. Oke, terima kasih Bu Eti. Dan hari ini juga kita kehadiran dari wilayah Sumatera yang mewakili LBH Medan. Ada Kepala Internal LBH, Kepala Wakil Direktur dari LBH Medan, Irfan Syahputra. Silakan Bu Irfan untuk menyapa. Halo Bu Irfan, apakah sudah tersambung dengan Bu Irfan? Nah, mungkin ada keperluan, nanti kita akan sapa kalau sudah siap. Dan selain
kita nanti akan mendengarkan paparan terkait mengenai kondisi wilayah secara lebih mendalam terkait mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian. Kita juga akan mendengarkan tanggapan terhadap hasil data tersebut dari Ombudsman Republik Indonesia yang pada hari ini diwakili oleh anggota Ombudsman yaitu Bapak Johannes Widiantoro. Mungkin bisa menyapa Pak Johannes. Ya, selamat siang, salam sehat semuanya. Terima kasih sudah diundang. Oke, terima kasih. Dan saya rasa sudah lengkap pada hari ini dan mungkin saya ingin menyampaikan kepada partisipan yang ada dalam webinar ini, jika mau ada yang bertanya, ada kolom Q&A ataupun kolom chat yang bisa dipergunakan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, sehingga nanti bisa kami bacakan dan bisa direspon oleh para narasumber kita. Nah, sebagai pemandu dalam diskusi publik dan konferensi pers hari ini, saya ingin menyampaikan alur diskusi. Yang pertama, nanti akan ada penyajian data dan analisis dari LBHI terkait mengenai laporan hasil monitoring pelanggaran hak asasi manusia 2019 sampai 2021 di seluruh Indonesia yang akan disajikan oleh Bapak Ade dan juga ya, dan yang kemudian akan dilanjut dengan gambaran situasi pelanggaran hak asasi manusia di 4 wilayah, di Semarang, Papua, kemudian juga Jogja dan Medan. Dan mungkin nanti kesempatan pertama terkait mengenai paparan kondisi wilayah akan saya berikan kepada Papua terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke Medan, dan kemudian ke Semarang, terakhir ke Jogja. Nah, yang kemudian setelah mendapatkan hasil gambaran situasi kondisi terkait mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian di 4 wilayah, akan dilanjutkan dengan tanggapan dari Bapak Johannes Widiantoro selaku perwakilan dari Ombudsman Republik Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Dan setelah proses semua diskusi itu kita lalui, kita akan berdiskusi dan lebih banyak untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang telah hadir dalam webinar ini, ataupun kemudian kawan-kawan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk dalam webinar ini dan yang mengikuti via channel YouTube YLBHI bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar di media sosial YLBHI. Saya rasa itu untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kesempatan akan saya berikan kepada Bapak Aditya Bagussapuso dan Nama Sari untuk menyampaikan atau menyajikan data hasil monitoring YLBHI terkait mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian selama tahun 2019-2021. Ya, terima kasih Bung Zainal. Saya izin untuk menyampaikan paparan yang akan saya sampaikan bersama KRA secara berkesinambungan. Pertama, kami mau mengucapkan terima kasih kepada para narasumber penanggap yang hadir pada siang hari ini, termasuk kawan-kawan Direktur LBH Kantor, yang mana kalau tidak ada kawan-kawan maka data pelanggaran kepolisian ini tidak akan ada di hadapan kita semua. Oke, dari data yang telah kami kumpulkan berdasarkan apa yang sudah dilaporkan oleh LBH Kantor sepanjang 2019 hingga 2021 ada 202 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian. Jika dibagi berdasarkan waktu, di 2019 ada 51 kasus pelanggaran, 2020 ada 105, 2001 ada 46 kasus pelanggaran. Kalau dibagi berdasarkan kompetensi kepolisian, maka Polda itu 40 kasus, Polres menjadi terbanyak di 123 kasus dilakukan oleh polisi di Polres, Polsek 28 kasus pelanggaran, dan ada tidak teridentifikasi 11 kasus. Tidak teridentifikasi ini karena ada beberapa kantor yang mengambil data dari media online atau media cetak yang dimana kepolisiannya tidak dijelaskan, tidak dicantumkan secara jelas di dalamnya. Kalau dibagi berdasarkan korban, kami membaginya berdasarkan ada 7 kelompok korban, ada pelaku atau tersangka, mahasiswa, masyarakat umum, aktivis, pengacara, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. Buruh, driver ojek online, terus masyarakat lainnya itu masuk di dalam kategori masyarakat umum.
Di dalam laporan ini kami mendapatkan bahwa pelaku atau tersangka itu merupakan korban yang paling banyak mendapatkan pelanggaran oleh kepolisian sebanyak 79 kasus. Dilanjutkan oleh mahasiswa 63, masyarakat umum 46, aktivis 18, pengacara 6, masyarakat adat 4, penyandang disabilitas 1. Jadi total ada 13.000 orang yang menjadi korban. Di sini datanya belum saya perbarui, tapi ada 13.000 orang yang telah menjadi korban. Nah, dari bentuk pelanggaran ada 17 jenis bentuk pelanggaran oleh kepolisian dari 202 kasus tersebut. Jika di breakdown, itu ada 341 kasus. Kenapa dari 17 itu ada 341 kasus? Karena dari 202 itu, kasus pelanggaran ada di mana satu kasus bisa terjadi banyak pelanggaran. Misalkan satu orang tersangka bisa saja menerima penembakan pelanggaran atau juga bisa mendapatkan perlakuan sewenang-wenang atau kekerasan. Nah, dari data paling banyak adalah penangkapan sewenang-wenang. Ini bentuk pelanggaran dan jumlahnya dari 202 kasus tersebut. Yang paling banyak adalah penangkapan sewenang-wenang 85 kasus. Selanjutnya ada penyiksaan 40, kriminalisasi 36, penembakan 32, pembubaran aksi 29, penganiayaan 27, pembiaran laporan 21 kasus, akses bantuan hukum 19, extrajudicial killing 13, ancaman 10, penyerangan 8, privasi 6, salah tangkap 5, backing oleh aparat 3 kasus, pengerusakan 3 kasus, pemerasan suap 2 kasus, pelanggaran hukum acara lainnya 2 kasus. Jadi kalau saya mengambil satu contoh bentuk pelanggaran, yaitu dalam pelanggaran hukum acara pidana, ini yang banyak terjadi di dalam bentuk pelanggaran ini, ada penangkapan sewenang-wenang bertentangan dengan pasal 18, 59, penyiksaan, terus pembelaan laporan, penghalangan akses bantuan hukum, pengancaman dan salah tangkap. Tapi ada juga beberapa pelanggaran yang tidak dicantumkan secara resmi di dalam KUHP, seperti misalkan extrajudicial killing atau penembakan secara prosedural, pelanggaran privasi atau pemerasan. Itu sayangnya tidak dicantumkan dalam hukum acara pidana. Selain dari bentuk pelanggaran yang ada di dalam laporan, kami juga menemukan di dalam laporan YLBHI lainnya penahanan tersebut terlalu panjang tanpa ada tujuan pemeriksaan. Bahkan seseorang tersangka itu bisa ditahan sampai 90 hari masa tahanan tanpa tujuan pemeriksaan secara lebih lanjut. Dan setelah penahanan tersebut sudahlah panjang, juga terdapat masalah sulitnya penangguhan dan tidak efektifnya pra-peradilan. Dan satu lagi kasus yang coba saya ambil jadi sampel adalah kriminalisasi PBH. Selama 3 tahun tersebut ada 6 kasus di mana PBH itu menjadi korban kriminalisasi. Bentuk pelanggaran bisa berupa penghalangan akses bantuan hukum, bisa melanggar privasi, intimidasi terhadap pengabdi bantuan hukum, penangkapan sewenang-wenang dan penganiayaan. Salah satu kasus yang terbaru dan yang masih hangat dibicarakan di internal YLBHI dan YLBH Kantor adalah kasus yang menimpa PBH YLBH Bali saat mendampingi aksi mahasiswa Papua di Polresta Denpasar. Saat itu Felix dan kawan-kawan 3 orang lainnya menerima tindakan yang melanggar aturan dan melanggar HAM. Saat itu mereka akan mendampingi, tapi mereka menerima siksaan, mereka juga menerima tindakan rasial dan sebagainya oleh kepolisian, dan mereka juga dilanggar privasinya dengan memaksa PBH tersebut membuka handphone dan mengakses WhatsApp pribadi miliknya dan melihat. Silakan Kak Era. Silakan Era untuk menyampaikan Ya. lanjutkan.
Ya, terima kasih melanjutkan dari Adit karena memang ada situasi khusus yang kita hadapi dan banyak seluruh negara menghadapi adalah situasi pandemi, maka secara khusus YLBHI di dalam laporan ini juga melihat bagaimana polisi di dalam masa-masa pandemi, berarti sekitar bulan Maret 2020 ya sampai akhir 2020, dan itu belum termasuk situasi-situasi yang sekarang tentu telah terus berkembang selama panjang tahun 2021. Ada 4 hal yang kami soroti secara, mungkin bisa di next slide-nya, Adit apa aja? Oke. Di samping pelanggaran-pelanggaran di dalam proses penegakan hukum yang tadi sudah dipaparkan Adit, dan proses-proses itu sendiri sebetulnya tetap berlangsung sepanjang 2020 di masa pandemi. Tapi di luar proses-proses itu sedikitnya ada 4 hal yang menurut kami secara serius polisi berada di dalam lingkaran pelanggaran itu pada masa pandemi. Yang pertama adalah soal pelanggaran terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua adalah kebebasan menyampaikan pendapat dan berpartisipasi di dalam urusan pemerintahan. Kami sengaja memisahkan ini karena ini secara spesifik lebih spesifik untuk tujuan-tujuan pada pembatasan ekspresi atau pembatasan kritik terhadap pemerintah atau terhadap kekuasaan. Dan yang ketiga adalah demi fungsi kepolisian, dan yang keempat adalah pengabaian wewenang kepolisian. Next. Nah, ini saya sebetulnya mencoba bisa dilihat di dalam situ bagaimana kemerdekaan pelanggaran terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh kepolisian semasa pandemi itu sebetulnya bukan sesuatu yang terjadi di lapangan, tetapi sebetulnya itu sudah ada desain dari petinggi, dari atasannya, atau secara kelembagaan desain itu muncul. Desain itu setidaknya kita bisa lihat misalnya di dalam terbitnya Surat Telegram Polri nomor 645 bulan Oktober 2020. Nah, di dalam telegram ini pada intinya YLBHI menyoroti beberapa bagian di dalam surat telegram itu. Pertama, soal Kapolri memerintahkan dilaksanakannya giat fungsi intelijen dan deteksi dini serta deteksi aksi terhadap elemen buruh dan masyarakat guna mencegah terjadinya aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarki dan konflik besar. Ini jelas arahnya adalah pada pembatasan orang untuk melakukan unjuk rasa. Yang kedua, di bagian ketiga di dalam surat telegram itu, Polri memerintahkan cegah, redam, dan alihkan aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok buruh maupun elemen aksi aliansinya guna mencegah penyebaran COVID-19. Jadi ya bagaimana isu COVID kemudian juga dijadikan alasan untuk pembatasan aksi, padahal kita tahu yang disuarakan itu adalah kepentingan publik, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai itu memiliki problem yang serius. Dan yang pada bagian kelima di dalam surat telegram itu misalnya memerintahkan untuk dilakukannya cyber patroli kepada media sosial dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unjuk rasa di tengah pandemi COVID-19. Terus juga di bagian 5, di bagian ke-7 surat telegram itu misalnya memerintahkan secara tegas tidak memberikan izin kegiatan baik untuk unjuk rasa maupun izin keramaian lainnya. Terus kemudian pada bagian 8-nya ada upaya yang harus dilakukan di hulu sebelum titik awal, sebelum orang aksi kemudian terjadi penyisiran. Nah, surat telegram ini implikasinya di lapangan kita bisa lihat banyak sekali masa-masa aksi yang ditangkap, yang disisir bahkan sebelum mereka mencapai di tempat aksi. Beberapa kejadian misalnya bahkan mereka disisir di kos-kosan seperti yang terjadi dialami oleh kawan-kawan Papua yang tadi sudah disinggung oleh Adit. Oke, yang terakhir sebetulnya sebelum situ ada juga poin menarik di dalam surat telegram itu, di mana pada bagian 10 itu dikatakan Kapolri memerintahkan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dengan menggunakan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Sementara undang-undang di karantinaan kesehatan itu kalau kita baca pasal-pasal pidananya, ada 5 pasal pidana yang diatur di dalam undang-undang karantina itu. Satu diantaranya adalah pemberatan, tapi intinya adalah
delik yang diatur di dalam Undang-Undang Karantina itu adalah delik material, artinya yang menitik beratkan kepada akibat terjadinya perbuatan yang dilarang. Ya bagaimana mungkin seseorang dilarang untuk melakukan aksi dengan alasan bahwa kedaruratan itu sudah terjadi, itu tidak bisa dibuktikan. Jadi kita melihatnya jelas ini hanya dijadikan dalih atau alasan untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Next. Nah, ini adalah implikasinya di lapangan. Kita sudah mencatat misalnya ada 3.376 orang yang ditangkap selama aksi penolakan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja pada Oktober 2020 di 9 wilayah. Dan dari kasus tersebut ada mahasiswa yang ditangkap kemudian dilepaskan sehari ditahan, ada pula yang kemudian berlanjut ke persidangan seperti yang terjadi di Semarang, Jember, dan Samarinda. Nanti Evi bisa cerita lebih detail bagaimana proses-proses pemeriksaan trial yang terjadi di dalam kasus di Semarang. Next. Ini soal yang kedua tadi adalah kebebasan menyampaikan pendapat dan berpartisipasi urusan pemerintahan. Ini tidak bisa dipisah karena urusan partisipasi tidak mungkin ada partisipasi kalau kebebasan berekspresi itu, kebebasan menyampaikan pendapat tidak dihargai atau tidak dijamin. Gitu. Jadi mengadili kebebasan berekspresi itu sebetulnya adalah mengadili partisipasi, dan kalau pemerintah mengadili partisipasi berarti dia juga sedang mengadili yang namanya demokrasi. Gitu. Nah, kita bisa lihat misalnya juga terbit di bulan April itu surat telegram Polri nomor ST-1100 ya tanggal 4 April yang dimana di dalam surat itu intinya menghidupkan pasal tentang penghinaan presiden tanpa harus dilalui dengan proses pengaduan langsung oleh presiden. Ini tentu sangat mencederai ya kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam urusan pemerintahan. Tapi sebetulnya ini persoalan ini bukan muncul tiba-tiba. Kalau misalnya kita lihat, sebetulnya PR ini sudah muncul sejak 2015 ketika misalnya muncul surat Polri nomor 6 tahun 2015 yang mengidentifikasi ada 7 bentuk ujaran kebencian di dalamnya, yaitu ada penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Yang kalau kita lihat 7 identifikasi perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat jauh dari apa yang dimaksud dengan penghasutan kalau misalnya kita merujuk pada Konvenan Hak Sipil Politik yang itu sudah kita ratifikasi pada tahun 2005 itu. Jadi sehingga pengidentifikasian ini itu juga berimplikasi pada terjemahan anggota Polri di lapangan sehingga banyak orang yang dibungkam karena dianggap menghasut gitu ya, melakukan ujaran kebencian. Kita juga lihat pada bulan-bulan itu periode Maret 2020 sampai Mei 2020 itu Satgas Cyber melakukan penangkapan terhadap 107 pelaku hoax dan melakukan kegiatan patroli cyber sebanyak 9.062 dan melakukan takedown sebanyak 2.471 akun. Ini sebetulnya adalah ancaman serius terhadap tadi kebebasan menyampaikan pendapat dan berpartisipasi di dalam pemerintahan, dan termasuk sebetulnya juga pelanggaran terhadap pers karena sebagian juga ada korban-korban dari jurnalis yang menjadi korban teks. Nah ini soal perihal ketiga yang itu sangat berimplikasi pada demokrasi kita, itu adalah dui fungsi kepolisian. Dui fungsi kepolisian sebetulnya kalau kita lacak memang tidak hanya terjadi pada rezim ini. Sebelum-sebelumnya di zaman-zaman masa lalu juga juga ada polri-polri yang menduduki ya jabatan-jabatan di pemerintahan. Tapi kita melihat bahwa sekarang situasinya menjadi lebih serius gitu ya. Misalnya soal KPK gitu tanpa harus dia nonaktif dari jabatan sebelumnya gitu. Ada 13 yang tercatat ya, yang setidaknya yang mengemuka kepolisian aktif menduduki posisi di BUMN gitu. Dan kepolisian itu kan urusannya penegakan hukum ya, dia bukan pelaku pemerintahan meskipun dia masuk di dalam kekuasaan eksekutif ya. Tapi bahwa mencampur adukan urusan pemerintahan dengan penegakan hukum ini jelas sesuatu yang akan berimplikasi serius dan merusak negara berdemokrasi. Next.
Dan ini kalau kita lacak dari statementnya kementerian itu jelas apa tujuannya menentukan polisi di BUMN itu jelas untuk kepentingan bisnis gitu ya, sehingga ya pemerintah udah nggak bisa bantah karena itu secara ini keluar dari orang yang memang memiliki otoritas di pemerintahan. Next. Nah, yang keempat adalah pengabaian kewenangan. Ada sebetulnya langkah-langkah Polri yang itu harusnya memberikan angin segar, optimisme kepada kita bahwa polisi akan mengungkap kasus-kasus kejahatan ekonomi di masa pandemi. Ini kita meskipun ada undang-undang sebetulnya yang mengatur soal itu, tapi setidaknya spirit itu dia tunjukkan dengan terbitnya Surat Telegraf nomor 1099 pada bulan April 2020. Intinya adalah bagaimana mengungkap kejahatan-kejahatan ekonomi berdasarkan pasal 29 dan pasal 107 Undang-Undang 7 2014. Tapi kalau kita lihat kinerja dari Satgas ini cukup mengecewakan gitu ya. Pertama, di akhir tahun 2020 kalau kita lacak dan kita perbandingkan aja, sebetulnya lebih banyak kerjanya polisi adalah nangkapin orang atau membubarkan aksi-aksi yang dianggap kerumunan, padahal juga sebagian juga adalah aksi-aksi unjuk rasa untuk menyampaikan pendapat. Kita bisa lihat data ini karena data ini adalah sesuatu yang diungkapkan sendiri oleh pemerintah di akhir tahun 2020, di mana total ada sekitar 55.000 kegiatan dengan 18 tersangka oleh sub ekonomi. Sementara kalau di bagian pidana umum yang melakukan pembubaran terhadap kerumunan masyarakat itu ada 700.000 lebih ya kegiatan dengan 13 penindakan. Dan kalau kita lacak 18 tersangka ini sampai hari ini juga kita tidak mendengar. Kami coba melacak itu sampai di mana sih sebetulnya proses 18 orang tersangka. Itu tidak ada informasi yang cukup detail dan cukup terbuka yang bisa kita akses ya. Sementara sebetulnya publik punya hak untuk mengetahui kebenaran. Dan ini sebetulnya kalau kita kontekskan dengan situasi hari ini ya menjadi terlihat ya, misalnya ada kelangkaan dan juga harga tabung oksigen yang mahal dan juga alat-alat kesehatan, dan kita belum melihat satu proses penegakan hukum yang benar-benar powerful, strong, jelas ya, profesional di dalam satu kasus tertentu gitu. Jadi ya ILBI sendiri yang pasti akan terus mencoba untuk mengawal sebetulnya perjalanan 18 tersangka ini sudah sampai di mana, dan termasuk juga kasus-kasus yang terbaru itu penanganannya di kepolisian seperti apa, karena publik berhak untuk mendapatkan informasi terutama tentang kejahatan ekonomi di masa pandemi. Berikutnya ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh YLBHI. Ada 3 hal. Pertama, perlu ada pengawas eksternal yang efektif bagi Polri. Ini tentu sudah berkali-kali kita sampaikan. Yang kedua adalah pembaruan KUHP itu menjadi penting karena seluruh persoalan ini sebetulnya bermuara pada KUHP, antara lain menjadikan jaksa sebagai pengendali perkara, terutama tadi dalam penegakan hukum, sehingga ada mekanisme check and balances supaya bagaimana yang dimandatkan oleh aktor politik. Dan yang terakhir adalah Presiden sebagai atasan langsung Kapolri untuk segera bertindak memimpin reformasi di kepolisian. Terima kasih, Zainal. Oke, terima kasih Adi dan Hera telah memaparkan penyajian data manusia yang dilakukan kepolisian di 17 wilayah atau 17 provinsi di Indonesia. Nah, saya rasa tidak hanya cukup kita memiliki gambaran terkait mengenai berapa banyak data terkait mengenai sebaran kasus dan banyaknya kasus, tapi saya rasa menjadi penting juga untuk kita mengetahui bagaimana situasi wilayah terkait mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi secara lebih mendalam. Nah, mungkin kesempatan yang pertama akan kita berikan kepada kawan-kawan dari LBH Papua yang tadi diwakili oleh Direktur LBH Papua, Bung Edo, dan saya beri waktu masing-masing 10 menit. Silakan Bung Edo untuk menyampaikan paparannya. Bung Edo terlempar ya. Oke, mungkin nanti kita akan beri kesempatan lagi kepada Bung Edo, dan mungkin bisa dilanjut ke LBH Medan terlebih dahulu yang akan dibantu oleh Pak Syahputra. Silakan.
Bung Irfan. Baik, terima kasih Mas Jenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang menjelang sore. Baik, dari paparan tadi kami dari LBH Medan ingin menggambarkan ada beberapa pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran dilakukan oleh pihak kepolisian dari tahun 2019 sampai dengan 2021 saat ini. Berdasarkan laporan data yang kami himpun, ada sekitar 8 itu yang saat ini sedang kita tangani. Penyampaian kami terkait 8 itu, adapun bentuk pelanggaran itu adalah diantaranya itu kasus dugaan penyiksaan, kriminalisasi, undue delay atau proses yang berlarut, dan tidak adanya penuntasan seperti kasus-kasus yang sedang ditangani sampai saat ini. Berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, LBH Medan mentabulasi itu banyak terjadi pertama itu ada di Polsek, sekitar 3, di Polres 2, dan saat ini ada penanganan 1 di Polda. Perlu kami sampaikan bahwasanya pelanggaran yang terjadi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, memang melihat data yang kami punya itu dominan juga dilakukan kepolisian. Hari ini kami mau menyampaikan terkait dengan pelanggaran serius yang sedang kami tangani, itu penyiksaan. Mungkin nanti Pak dari Ombudsman juga bisa menanggapi terkait apa yang kami sampaikan ini. Penyiksaan yang terjadi di Polsek Sunggal. Adapun kasus tersebut sampai dengan sekarang sudah hampir dengan 1 tahun, itu belum menemukan siapa pelakunya. Ini berakibat dengan lambannya, dengan kita lambannya kerja ya kepolisian, dalam hal ini Polda Sumatera Utara, di mana kita saat itu melaporkan kasus ini ke Polda Sumatera Utara, dugaan penyiksaan itu di Polsek Sunggal yang mengakibatkan matinya 2 orang tahanan. Itu kasus yang sedang kita tangani, dan yang paling viral saat ini adalah yaitu tentang ada beberapa DPO yang juga ditangani oleh LBH Medan. Ini kami mencatat terkait dengan pelanggaran terkait dengan DPO ini, LBH Medan ada menerima kasus sebanyak lebih kurang itu 6 DPO yang belum terselesaikan di Sumatera Utara, jajaran Polda. Di mana hari ini yang beredar di media, kalau DPO kelas kakap itu diumumkan keberhasilan penangkapannya. Keberhasilan baik itu Joko Chandra, Maria Paulina, Adnan Lis, dan lain-lain. Itu diumumkan. Tapi di daerah, di Polda Sumatera Utara ini, yang kami tangani sekarang ini, data kami punya, ada 6 DPO yang saat ini belum ada kejelasan untuk penangkapannya. Ini kan jelas bentuk pelanggaran yang terjadi hari ini, yaitu pengabaian kewajiban dan pemberian kepastian hukum ataupun keadilan kepada korban. Jadi penyampaian tentang DPO ini maunya ada aturan nanti yang bisa juga didorong oleh Ombudsman terkait dengan DPO ini, tanggung jawab siapa pelanggaran ini, tanggung jawab siapa sampai berlarut-larut. Alasannya itu sedang dicari, namun tidak ada kejelasan. Ini kan bentuk pelanggaran yang sangat masif. Kami yakin bukan hanya 6 saja, data kami 6, mungkin banyak lagi. Kejati sendiri ada informasinya ada 4. Jadi pelanggaran seperti ini jelas terlihat di Sumatera Utara. Artinya kalau DPO ini tidak segera ditangkap dan ataupun tidak ada waktu masa berapa lama dia harus ditangkap, ini akan berimbas tentang keadilan ataupun kepastian hukum terhadap korban. Ini kan bentuk pelanggaran yang serius. Terus untuk yang terakhir, adanya dugaan kami ini penyalahan kewenangan terkait dengan
untuk mengusut tuntas adanya dugaan tindak pidana, misalnya pembunuhan ataupun penyiksaan dalam hal melakukan otopsi. Hari ini bukan menjadi rahasia privat lagi publik, ketika ada mayat ataupun warga yang didapati meninggal dunia dalam keadaan yang ibaratnya itu janggal, ketika dilaporkan mayat itu diambil dan dibawa ke pihak kepolisian, dipanggil keluarganya, itu kita temuin sering disodorkan surat apakah mau melakukan otopsi atau tidak melakukan otopsi. Itu sering dilakukan pihak kepolisian. Ini kan bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan. Seharusnya kalau adanya temuan mayat ataupun temuan tindak pidana seperti itu, tanpa itu tidak perlu dilakukan, karena ini akan mempersulit untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Dan ini sering terjadi, bahkan divideokan. Kami warga ini tidak akan menuntut karena tidak akan menuntut karena ada pernyataan bahwasanya kami tidak bersedia diotopsi, dan pihak polisian terkait dengan eksekusi, terkait dengan ekshumasi ataupun otopsi itu selalu berdalih dengan ada surat pernyataan. Mungkin ini bisa didorong jadi masukan di nasional. Dalam hal ini Ombudsman bisa membantu mengingatkan, mengimbau. Saya sudah sampaikan juga ke Komnas HAM, mengimbau ataupun memberikan masukan kepada Kapolri, apabila ada temuan kejadian tindak pidana seperti itu, jangan ada penyodoran surat pernyataan tidak diotopsi ataupun tidak mau dituntut, karena ini melanggar asasi manusia. Mungkin itu saja, dan mohon maaf Mas Zainal, saya hari ini mewakili direktur minta maaf karena sedang ada tugas di pos Asahan. Permohonan maafnya harus saya sampaikan. Mungkin itu gambaran dari LBH Medan, yaitu pelanggaran-pelanggaran yang saat ini sedang terjadi, dan saya rasa sangat serius untuk segera ditindaklanjuti, karena ini sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat yang sedang mencari keadilan. Kira-kira seperti itu, Mas Zainal, informasi sementara untuk laporan dari LBH Medan. Oke, terima kasih Irfan Saputra, Wakil Direktur LBH Medan, yang mewakili kawan-kawan LBH Medan untuk menyampaikan situasi kondisi di Sumatera Utara. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Irfan bahwa situasi kondisi banyak sekali ini ya, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian kaitannya dengan kasus-kasus di proses penyidikan yang berjalan sangat lambat dan sebagainya. Nah, kita sudah tersambung lagi dengan Bung Edo atau Immanuel Gobay, yang lebih dikenalnya Direktur LBH Papua, untuk memberikan gambaran situasi wilayah di Papua, bagaimana proses pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi, polanya seperti apa, dan mungkin waktu saya serahkan kepada Bung Edo. Silakan Bung Edo. Oke, terima kasih. Selamat siang buat semua. Kalau di Papua selamat sore ya buat semua. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf tadi agak terputus karena kesalahan teknis. Oke, pada prinsipnya di Papua banyak sekali ya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian, mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ini. Dari jenis pelanggaran yang kami deteksi itu yang pertama berkaitan dengan pembubaran aksi demonstrasi damai yang paling sering terjadi. Yang berikutnya yaitu penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat. Yang berikutnya lagi itu penyiksaan terhadap orang yang ditangkap. Yang berikutnya lagi pembunuhan di luar hukum ya. Dan yang berikutnya kriminalisasi baik itu menggunakan pasal makar maupun juga dengan menggunakan undang-undang ITE. Selain itu ada juga fakta-fakta di
tidak dipenuhinya hak-hak tersangka yang kami temukan di lapangan. Nah, berkaitan dengan pembubaran aksi demonstrasi damai, dari yang kami data di tahun 2019 itu tanggal tahun 2019 saja ada beberapa kasus, baik itu berkaitan dengan aksi demonstrasi dan menuntut tindakan anti rasis ya, peristiwa rasisme di Surabaya itu banyak, ada beberapa tempat yang kemudian dibubarkan oleh pihak kepolisian. Yang berikutnya dalam tahun 2019 juga ada aksi dalam konteks isu tolak otsus yang kemudian dibubarkan. Selain itu juga ada isu-isu lain yang berkaitan dengan hak politik bangsa Papua yang diperjuangkan oleh aktivis melalui aksi demonstrasi tapi kemudian dibubarkan. Di tahun 2020 ada juga aksi dengan tuntutan membebaskan 7 tapol yang diproses, juga yang ditangkap. Selanjutnya ada juga isu penolakan Omnibus Law yang kemudian dibungkam ruang demokrasinya. Selain itu aksi penolakan otsus yang juga dibungkam. Selain itu di tahun 2021 itu aksi penolakan otsus yang kemudian dibubarkan secara paksa. Nah, dari pembubaran ini bukan hanya pembubaran yang kemudian dilakukan, namun juga dibarengi dengan penangkapan secara sewenang-wenang. Kita lihat dalam tahun 2020 saja itu kurang lebih ada 700 massa aksi yang kemudian ditangkap secara sewenang-wenang. Selain itu di tahun 2021 ada 23 orang massa aksi yang kemudian ditangkap secara sewenang-wenang. Nah, ditangkap secara sewenang-wenang maksud kami yaitu tidak ada surat penangkapan sama sekali, bahkan tidak ada surat tugas yang kemudian dipegang oleh aparat pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan itu. Sementara atas dasar penangkapan tersebut itu kan berdampak pada hak atas kebebasan dari si warga negara ini. Selain itu, dalam aksi demonstrasi, dalam pembubaran aksi demonstrasi itu juga ada terjadi peristiwa-peristiwa yang masuk dalam kategori pembunuhan di luar hukum. Kami temukan dalam kasus pembubaran aksi di Expo contoh, itu ada kurang lebih 5 orang massa aksi yang ditemukan meninggal di sana. Hak hidupnya terlanggar. Selain itu di tahun 2019 ada massa aksi di Kabupaten Deya yang kemudian ditemukan hak hidupnya telah terlanggar. Dan berdasarkan temuan kami di lapangan, kami melihat penyebab hak hidupnya terlanggar akibat penyalahgunaan senjata api yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan pembubaran paksa tersebut. Nah, itu dalam konteks pembubaran paksa dan juga penangkapan sewenang-wenang yang terjadi. Yang berikutnya dalam konteks penyiksaan, kami juga melihat dalam fakta pembubaran massa aksi dan juga penangkapan sewenang-wenang itu banyak massa aksi yang kemudian mengalami tindakan kekerasan. Nah, tindakan kekerasan yang terjadi pada saat penangkapan ini menurut kami masuk dalam fakta penyiksaan, sebab yang ditangkap itu sudah berada di bawah kekuasaan dari si polisi tersebut. Dan kalau kami mau data, kami pikir di semua Papua, khususnya dalam kasus aksi demonstrasi menentang tindakan rasisme, itu semua kota besar di Papua itu kan melakukan aksi, dan massa yang ditangkap itu dibarengi dengan adanya tindakan kekerasan. Nah, itu kemudian menjadi fakta penyiksaan yang terjadi di mayoritas kota besar di Papua.
Yang berikutnya, dalam konteks penyiksaan yang kami dampingi, salah satu kasusnya sebagaimana yang dialami oleh seorang perempuan yang ditangkap karena dituduh sebagai provokator dalam aksi demonstrasi menentang tindakan rasisme di Wamena. Namanya Tresta ya. Nah, kasusnya ya terlihat di mana kuku kakinya itu mau dicabut dengan tang oleh aparat pihak kepolisian pada saat dia ditahan di rutan Polres Jayawijaya. Setelah dipindahkan ke rutan Polda Papua, juga di sana dia mengalami ancaman pemerkosaan. Nah, atas fakta penyiksaan yang dia alami sudah kita laporkan ke Propam Polda Papua, namun sampai saat ini belum ada pihak Propam Polda Papua. Yang berikutnya di tahun 2020 akhir, kurang lebih ada 14 aktivis KNPB Merauke yang kemudian ditangkap dan mengalami tindakan penyiksaan. Penyiksaan yang dialami itu mulai dari TKP di mana tempat mereka ditangkap dan juga setelah dibawa ke dalam rutan Polres Merauke, di sana juga mereka masih disiksa. Akibat tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Merauke, itu ada salah satu aktivis KNPB Merauke yang kemudian meninggal dunia. Dia namanya Christian Diandung. Nah, kasus ini juga kami sudah laporkan di Komnas HAM RI perwakilan Papua, namun sampai saat ini kami belum mengetahui perkembangannya sejauh apa. Nah, yang berikutnya dalam konteks pembunuhan di luar hukum, ya. 1 menit lagi, Bung Edo. Oh gitu ya. Dalam konteks pembunuhan di luar hukum seperti yang sudah saya sampaikan ya, itu terjadi dalam pembubaran aksi di Kabupaten Deiyai, juga di Kota Jayapura, tepatnya di Expo. Selain itu, dalam konteks kriminalisasi pasal makar, kami sendiri tahu bersama dalam aksi demonstrasi anti rasis tahun 2019 itu ada beberapa aktivis, kurang lebih di Jayapura ada 7 aktivis yang kemudian dikriminalisasi dengan pasal makar. Yang berikutnya di Merauke, di Manokwari juga ada yang dikriminalisasikan dengan pasal makar, di Sorong, di Fakfak, dan ini merupakan fakta yang menurut kami kalau kemudian kita kritisi menggunakan undang-undang pasal 105 sendiri dan unsur-unsurnya, aksi anti rasisme ini tidak masuk sama sekali dalam unsur-unsur itu. Bahkan aksi anti rasisme ini merupakan aksi yang mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Namun bisa berujung pada kriminalisasi pasal makar. Ini menjadi sebuah fakta polisi kemudian melakukan tindakan sewenang-wenang ya dalam konteks penerapan sistem peradilan pidana. Yang berikutnya, kriminalisasi terhadap aktivis atas aktivitasnya dalam medsos. Ini kami lihat beberapa kasus di Nagire, Milianus Dilitau yang kemudian hanya mengungkapkan fakta pendekatan militer di Intan Jaya, kemudian dia ditangkap dan dituduh melakukan tindakan pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang berikutnya di Timika atas fakta yang dia ungkap, namun kemudian dia ditangkap dengan menggunakan pasal dalam Undang-Undang ITE. Nah, dari fakta-fakta ini kami juga kemudian menemukan ada satu institusi dalam tubuh kepolisian yang kemudian dibentuk dan dia menjadi mesin yang kemudian melakukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu kan jelas yang memiliki kewenangan untuk menangkap itu hanya penyidik, dan pada saat penangkapan itu harus membawa surat tugas dan juga surat penangkapan. Satgas memang tahu itu tidak pernah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981, tapi dia menjadi mesin dari polisi untuk melakukan penangkapan secara sewenang-wenang. Kasus-kasus dari tahun 2020 dan juga 2000 yang paling kentara di 2021 mayoritas itu ditangkap oleh Satgas Nemangkawi. Di sini kami bertanya, sebenarnya tujuan pembentukan Satgas Nemangkawi dalam tubuh kepolisian ini bertujuan untuk apa? Karena dia menjadi semacam mesin sapu jagat yang bisa melakukan penangkapan dalam semua undang-undang yang kemudian dituduh dilanggar oleh warga negara. Sementara Satgas Nemangkawi sendiri itu bukan penyidik. Nah, ini yang saya pikir menjadi sebuah fakta baru yang menurut saya ini sangat jauh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dan juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Namun dia menjadi mesin sapu bersih di bawah, dan itu mencatat banyak sekali peristiwa penangkapan secara sewenang-wenang jadi di semua kota besar di Papua. Nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Akhirnya saya mau sampaikan bahwa dalam fakta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sampai hari ini di Papua tidak ada satupun yang kemudian ditindak atas kesalahannya. Sementara masyarakat sipil yang kemudian ditangkap, disiksa, dan dikriminalisasi itu diproses sampai kemudian berakhir di putusan pengadilan. Namun fakta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari yang banyak saya sebutkan itu tidak pernah diproses sama sekali. Nah, berdasarkan jumlah peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi dari data yang kami data sejak tahun 2019 sampai 2021 itu sudah menelan korban warga sipil sebanyak 1.000. Namun dari 1.046 orang ini sampai saat ini tidak ada satupun polisi pelaku pelanggaran HAM yang kemudian diproses menggunakan sarana hukum yang disediakan oleh negara. Mungkin itu saja. Semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih Bung Endo atas gambaran situasinya. Nah, perlu diketahui bahwa gambaran situasi dari 4 wilayah ini untuk menggambarkan kepada kita semua dan lebih berkaitan sebenarnya memperlihatkan secara lebih jelas situasi di wilayah terkait dengan pengarah asasi manusia yang dilakukan kepolisian yang berkuat data dari YLBHI terkait mengenai besaran kasus dan jumlah kasus dan luasan wilayah yang tadi sudah dipaparkan. Nah, kita beralih ke Semarang. Mungkin dari kawan-kawan Semarang yang akan diwakili oleh direkturnya sendiri dengan situasi kondisi wilayah di Jawa Tengah kaitannya dengan penanganan asasi manusia berdasarkan pengalaman sama 2000. Baik, terima kasih Mas Zainal dan kawan-kawan semuanya. Boleh izin share screen terkait hal yang ingin saya sampaikan. Oke, sebentar. Baik, dari berbagai diskusi yang tadi kita sudah dengarkan semuanya, wilayah Jawa Tengah itu juga telah berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian, yang kemudian itu menjadi kontribusi dari angka 13.000 yang tadi disampaikan oleh pemapar. Di Jawa Tengah sendiri, berdasarkan catatan kami, itu ada 19 kasus dengan total korban ada 593 jiwa. Tentu saja angka ini adalah angka minimal yang mampu kami deteksi karena sesungguhnya tentu saja terdapat peristiwa pelanggaran yang tidak kita ketahui. Nah, kemudian bentuknya apa saja sangat beragam kalau di Jawa Tengah, kawan-kawan, dari mulai penghalang-halangan aksi dengan cara
penyisiran kepada masyarakat, kemudian penangkapan admin media sosial yang menyebarkan seruan aksi, dan juga ada upaya-upaya dilakukan dengan cara mengintimidasi pengelola gedung atau kampus yang menjadi tempat konsolidasi atau aksi itu dilakukan. Kemudian ada juga pembubaran diskusi, yang ini yang paling banyak ya, peristiwa pembubaran diskusi, pembubaran aksi itu menjadi bentuk yang paling banyak yang kami catat atau yang dilaporkan kepada kami. Alasannya itu macam-macam. Pembubaran diskusi yang terjadi di Jawa Tengah itu dilakukan dengan alasan pencegahan penyebaran COVID, dan juga tentu saja itu dilakukan juga oleh dilakukan dengan intimidasi kepada pengelola gedung atau kampus.